Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Daramang sadayana Pak Lurah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah barakallah. Ningali kegiatan Pak Lurah sareng reng-rengan begitu padat. Sok sanaos abdi teu tiasa ngiringan, tapi insyaallah ngiringan doa. Amin. Mudah-mudahan sadayana sehat. Amin. Pelayanan masyarakatnya terlampaui tiasa ngalayani sanes kanten masyarakat, sanes kanten kaperyogianana. Utamina dina mangsa ayeuna anu nuju digenjleungkeun ku Covid, digenjleungkeun ku Covid tos bade sataun dugi ka ayeuna perjuanganna insyaallah jadi ladang amal ladang pahala. Ladang amal ladang pahala. Karena bagaimanapun juga sehat kedah diikhtiarkeun. Sadayana kedah diikhtiarkeun, kedah disadarkeun anu teu acan sadar, kedah diemutkan anu teu acan emut, sanes kantena wireh ieu teh sanes diciskid unggul. Di mana-mana aya, di kota, di desa sanes kanten aya. Malihan aya wargi urang anu tos pupus gara-gara Covid. Mudah-mudahan urang ngadoakeun saur ka baginda Rasul, barang siapa yang meninggal dunia karena sebuah penyakit wabah, maka dia adalah tergolong mati syahid. Amin. Insyaallah upami mati syahid mah saur baginda Rasul ahli surga. Ahli surga. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan oge urang disalamatkeun tina sanes kanten panyawat, sanes kanten wabah. Mudah-mudahan Allah melindungi. Wasilah dari itu diantaranya kita melaksanakan kegiatan pengajian, thalabul ilmi, membaca doa bersama, membaca zikir bersama, membaca sholawat bersama. Dawamkan sholawat syifa yang barusan tadi disampaikan. Ini sholawat syifa, ini sholawat keselamatan, sholawat yang untuk jadikan kesembuhan, senjatanya orang beriman, diantaranya doa dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Eta doa naon namina teh sholawat sifa anu kurang kedah dihafalkeun sareng didawamkeun. Insyaallah keberkahan daripada sholawat itu nyumpingkeun penangkal, nyembuhkeun anu tos teu dama. Mudah-mudahan aya syafaat hakikat di Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan. Mohon izin Pak Lurah ieu bade dibuka ya. Beungap abi kitu. Areungap ieu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakedap urang merenung terkait dengan waktu teu karaos banyak tahun baru tos sabaraha dinten? Tos 13 dinten nya, tos 13 dinten. Teu karaos waktosna. Nyerelek teras. Ini bahan evaluasi bagi kita, bahan tadabur, tafakur bagi kita. Waktu terus bergulir, berganti, hari terus berganti, waktu terus berlalu. Tidak ada di antara yang sanggup mengulangi walaupun sedetik. Tidak ada yang sanggup mengulangi walaupun semenit. Tidak ada yang sanggup. Ini waktu ini akan meninggalkan kita, mau tidak mau akan meninggalkan kita. Yang tidak mau berubah, yang tidak mau bergerak, otomatis akan tertinggal. Sabda baginda Rasul dalam sebuah pesannya, salah satu diantaranya, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan salah satu diantaranya terkait dengan waktu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, katanya.
manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kanggo naon ngamanfaatkeun teh? Buat apa dimanfaatkan? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memperbaiki diri, memperbaiki dan mengevaluasi diri kita. Naon namina teh ulah dugi ka hanjakal gitu istilah namanya palurahnya. Ulah dugi ka hanjakal. Urang tidak pernah memperbaiki dan mengevaluasi diri. Punten, upami teh mah urang ngadamel kue, ibu-ibu nu sok ngadamel kue, ai bapak-bapak mah da nuang kue nya. Ibu-ibu nu ngadamel kue. Punten, upami kue bantat sok sanaos raos rasana eta kadamel kuehna sukses gitu, Pak. Jadi kue teh sanes nu bantat, kue teh anu empuk, raos dituangna, tak berarti kue eta berkualitas. Kue wae kedah berkualitas, minuman wae kedah berkualitas. Piraku urang secara pribadi henteu berkualitas. Kan berarti urang teh kedah berkualitas. Kualitas itu jiwa dan diri kita mau ada perubahan. Punten, usia orang tuh sabaraha ya. Tos langkung ti kepala opat intinya. Kepala opat ke kepala limanya. Pao sabaraha pao? Aya wae nya. Tos kepala opat. Nah, hartosna urang teh henteu naon namina teh henteu anggar wae ngora. Nyerelek teras gitu. Menuju ke titik finish sadayana sami. Upami teh mah kurang ditafakuran ke belakang dari usia kita sampai sekarang ini banyak yang mana yang kita kerjakan mengisi waktu ini. Apakah waktu ini diisi untuk perubahan atau diisi ya bergulir saja mengalir sebagaimana air gitu kan? Tidak ada perubahan. HP nuku orang digaduh, apakah berdampak kebaikan bagi kita? TV nu aya di bumi, apakah berdampak kebaikan bagi kita? Atau justru sebaliknya, TV mendatangkan maksiat, HP mendatangkan maksiat, tidak berdampak kepada perubahan, ya kan? Nah, ulah dugika nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan, yaumil mizan, di hari pembalasan kita akan menyesal sebagaimana menyesalnya luar biasa. Waktuna dipasihkeun ka urang, iraha ayeuna nuju jumeneng kene, nuju dipasihan sehat walafiat. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Punten, abdi sering ya ngulem dina uleman pangaosan ka ibu-ibu. Nah, ibu-ibu mah sok seueur alasanna teh. Diantawisna teh untuk tidak hadir di majelis taklim, untuk tidak hadir di majelis ilmu, bade ibu-ibu, bade bapak-bapak mung kalaresan acarana seueur sareng ibu-ibu nu seueur alasan teh. Da ieu putra teh, da ieu anu teh, da ieu teh dan lain sebagainya. Sampai anaknya menjelang dewasa mau menikah pun banyak alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Karena alasannya bisa dibuat. Tapi ketika alasan itu dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, apakah kita bisa menjawabnya? Makanya ada kata bijak lagi. Jangan menunggu waktu sempat, tapi sempatkanlah setiap waktu. Ya pemitia mah menunggu waktu sempat berarti pengangguran yang paling banyak waktunya. Ya kan? Karena waktunya sempat terus gitu. Tapi bagaimana menyempatkan di setiap saat, menyempatkan di setiap waktu sehingga kita tidak termasuk golongan yang rugi. Wal asri innal insana lafi husrin, kan gitu. Peringatan sekaligus warning kepada kita, sesungguhnya manusia itu demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Upami waktu tetiasa dimanfaatkeun ku urang. Palurah ngamanfaatkeun waktuna, melayani masyarakat, memimpin sekaligus terjun di masyarakat, dimanfaatkeun waktuna, insyaallah
melayani masyarakatnya jadi ladang amal, ladang pahala. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Karena banyak diantaranya salah niat diantara kita. Terlihat oleh kita bahwa pekerjaan itu adalah urusan akhirat. Tapi karena niatnya adalah ingin mendapat pujian, menjadi urusan dunia. Tidak lillahi ta'ala. Atau banyak diantaranya terlihat bahwa pekerjaan itu urusan dunia, tapi karena niatnya lillahi ta'ala jadi urusan akhirat. Melayani masyarakat harus lillahi ta'ala. Melayani siapapun harus lillahi ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang akan mendapatkan dan diraih oleh kita ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan katanya konon para ulama sering menyampaikan, ingin surga atau ingin ridho Allah. Ya. Jadi ridho Allah itu di atasnya surga. Nah, ini harus menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Kita evaluasi, kita bersama mengevaluasi, karena tadi membuat kue saja harus berkualitas. Artinya ada quality control. Selama pelaksanaan pembuatan kue itu harus ada quality control. Ditinggali bahan bakuna kedah kualitas. Dalam prosesnya harus berkualitas. Alat yang dipakainya harus berkualitas. Kalau semua bahan baku, prosesnya dan lain sebagainya berkualitas, bisa jadi kue juga berkualitas hasilnya. Nah, ibadah orang iraha dievaluasinya kayaknya. Urang cobian, Pak Lurah, punten osok ngahaja ngarenung sesaat mengevaluasi ibadah orang. Da urang mah terkadang yang dievaluasi urusan dunia. Seseueurna teh nu dievaluasi ku urang mah urusan dunia. Jarang ya diantara kita mengevaluasi secara khusus untuk urusan akhirat. Punten, cobi we urang renungkeun. Tingawitan urang gogah bobo, dugi ka bobo lagi, jam sabaraha urang mengevaluasi terkait urusan akhirat. Mengevaluasi perkawis salat, mengevaluasi perkawis baca Al-Qur'an kita, mengevaluasi terkait bab toharoh kita. Ya kan? Oh, karena orang sudah merasa sudah bisa sehingga tidak perlu evaluasi. Merasa sudah tahu sehingga tidak perlu mengaji. Merasa sudah beramal sehingga tidak beramal. Kalau merasa sudah, artinya belum. Kalau untuk urusan amal, kita harus merasa belum. Tapi kalau untuk urusan dosa, harus sudah merasa punya dosa, merasa banyak dosa. Kalau merasa punya dosa dan merasa banyak dosa, maka kaki ini akan melangkah ke tempat yang diridhoi. Perbuatan tangan ini akan diperbuat melakukan apapun menuju yang diridhoi Allah. Yang diperlihatkan mata kita, yang didengar telinga kita adalah semuanya untuk menggapai ridho Allah. Maningali nu maksiat, mal ngupingkeun gibah, mal ngalakukeun korupsi, melangkah ke tempat maksiat, moal. Kenapa? Karena kita sudah niatkan, ya, karena kita sudah niatkan. Insya Allah majelis ilmu yang kita tata tiap hari, majelis taklim yang kita isi setiap saat, walaupun waktu nasaminggon sakali, ini bagian dari ikhtiar mengevaluasi diri kita. Mestinya evaluasi itu dilakukan setiap waktu, setiap saat, muhasabah diri namina. Ya kan? Upami teh mah bade kulem, misalkan bade istirahat sareng keluarga, sareng istri urang ngobrol sesaat terkait evaluasi diri kita. Kasih tahu, cari tahu kepada istri kita, cobi mah punten naha ibadah salat Bapak waktu ayeuna kumaha menurut Ibu. Ibu oge sami, cobi Bapak punten evaluasi terkait dengan ibadah urang ayeuna terkait tepat waktuna kumaha, tepat carana kumaha, tepat tempatna kumaha, tepat bacaanna kumaha. Jadi sanes kantena kedah dievaluasi. Naon margina urang ingin menghadap Allah itu dengan nilai ibadah yang lebih kualitas, bukan sekedar cubar kewajiban, tapi ingin betul-betul berkualitas. Nah, tentunya
ketika kita ingin sesuatu berkualitas, maka ada ilmu yang harus kita cari, ada ilmunya yang harus kita dapatkan. Nah, di antaranya ilmu yang terkait dengan hal keagamaan mah ada di majelis taklim, ada di majelis ilmu. Janten Palurah tiasa nganjurkeun kepada sadayana supados henteu ngandalkeun pengajian dinten Rebo Wungkul. Jadi tiap hari apakah kuliah subuh di masjidnya masing-masing, silahkan. Apakah kuliah duha di masjidnya masing-masing, silahkan. Karena di sini terbatas waktu, hanya ada di hari Rabu. Ya, jadi ulang kedah merasa cukup dengan pengajian hari Rabu, jangan, ya kan? Kalau tidak dengan pengajian, apakah buku yang di rumah kita baca lagi untuk mengupdate dan mengingatkan kembali terkait dengan ilmu-ilmu itu? Ya, insya Allah ilmu agama ini begitu luas, ilmu agama ini begitu dalam. Nah, urang bade nu kumaha? Nahan luasna, nahan nu dalamna, nahan luasna sareng dalamna nu urang bade dipelajari. Kata baginda Rasul, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap ilmu agamanya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Kata baginda Rasul, janten urang kedah paham ilmu agama teh supados naon? Supados terbimbing ke arah yang lebih baik. Upami orang terang ilmu agama nama piraku wae perkataan jadi terbaik, penglihatan harus lebih baik, pendengaran harus lebih baik karena terbimbing. Itu Pak Lurahnya. Dan alhamdulillah dina menjelang kegiatan ibadah aktivitas melayani warga, ibadah aktivitas melayani masyarakat, urang sadayana tiasa kempel heula sesaat sejenak. Tidak ada 1 jam kita berbicara di sini, hanya beberapa menit. Tapi insya Allah saya punya keyakinan dengan beberapa menit kita duduk di sini, ini akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik, bertadabur, bertafakur, membaca kitab suci. Insya Allah 1 huruf adalah 10 kebaikan yang diberikan berikan Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita berikhtiar dengan kondisi sekarang ini, ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan kita. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat beserta Palurah, mengajak kepada seluruh warga, baik yang ada hadir di sini maupun nanti yang mendengarkan, melihat melalui videonya. Mari sama-sama menyadarkan diri kita, karena kalau tidak sadar, gunanya apa sih masker ini? Masker ini adalah bukan aksesoris. Walaupun di sini dilukis, dikembangkan, di dinamian dan lain sebagainya, ini bukan sekedar aksesoris. Tapi ini adalah bentuk penjagaan ikhtiar, melockdown diri ini Pak. Jadi isolasi mandiri yang paling pribadi adalah ini, masker. Jadi wayahna lah gitu. Saya melihat berjibakunya Palurah, nyemprotan tiap rumah, tiap lembur disemprot. Ini bagian dari ikhtiar secara keseluruhan. Nah, ikhtiar pribadinya apa? Ada 3M yang tadi. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini bukan slogan sesaat. Ini adalah sudah mendunia. Ikhtiar dunianya seperti itu. Nah, jangan lupa juga ikhtiar akhirat. Kita tetap berdoa, kita tetap bermunajat, kita tetap bersolawat, sehingga ikhtiar dunia berbarengan dengan ikhtiar akhirat, maka insya Allah takdir terbaik akan menimpa pada diri kita. Amin ya robbal alamin. Tentunya takdir terbaik harus diikhtiarkan dengan cara terbaik pula. Insya Allah Allah akan melindungi kita sekalian dari yang namanya wabah dan penyakit ini. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bermunajat, mudah-mudahan
Apa yang kita dengar hari ini menjadi wasilah kebaikan. Apa yang kita lihat hari ini menjadi penambah ilmu. Apa yang kita dengar hari ini menjadi penambah ilmu untuk evaluasi diri, memperbaiki hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, sehingga kita tidak termasuk golongan yang rugi, sebagaimana yang diwarningkan Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husrin, demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Insya Allah ini waktu ini kita manfaatkan dalam rangka fastabiqul khairat. Waktu ini kita manfaatkan dalam rangka watawassau bilha. Waktu ini kita manfaatkan melangkahkan kaki, bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Pak Lurah, tapi keimanan kita yang memanggil kepada majelis taklim yang insya Allah kita hadir di dalamnya. Mudah-mudahan segala kebutuhan, segala ikhtiar daripada Bapak Ibu sekalian hari ini mendatangkan keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sok sanau sakedik, sok sanau sakedap, mudah-mudahan aya manfaatna. Khusus kanggo anu ngadugikeun, umumna kanggo jemaah sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyimak nanti dalam videonya ya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih baik Pak Lurah, bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih tahu, justru yang menyampaikan adalah sedang belajar mencari ilmunya, sedang belajar menyampaikan ilmunya, dan sedang belajar mengamalkan ilmunya. Tentu salah dan hilaf adalah bagian dari diri kita yang sedang belajar tadi, yang masih doif tadi, sehingga Al-Fakir dalam hal ini memohon jikalau ada hal yang kurang berkenan, ulah lebetkan amanah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadayana. Sasiereun sabeunyereun, mudah-mudahan aya manfaatna. Insyaallah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi